Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sepakat memutuskan untuk membatalkan proyek gorden, fitrase, dan blind untuk rumah jabatan anggota DPR RI di Kalibata dan Ulu Jami senilai Rp 48,7 miliar. Proyek pengadaan gorden tersebut dikerjakan oleh perusahaan pemenang lelang dengan nilai Rp 43,5 miliar. Hal tersebut disampaikan Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso kepada wartawan Rabu 18 Mei. Dari pembahasan yang dilakukan tersebut, disepakati bahwa pengadaan gorden untuk RJA DPR tahun 2022 tidak dilanjutkan. Satu sisi ya mengapresiasi atas pembatalan tender pengadaan gorden dan blindnya, kerainya. Dan itu memang sudah seharusnya, karena memang tender ini diduga ada penyimpangan, yaitu menggugurkan PT Sultan itu juga dengan tidak benar atau menyimpang dari aturan dengan mensyaratkan pernah mengerjakan gorden 50% dari nilai 43M. Itu pasti tidak ada. Itu syarat yang dibuat yang tidak bisa dipenuhi oleh minimal 2 pemborong atau 3 pemborong itu melanggar aturan. Itu nggak boleh begitu. Kedua, pemenangan PT bertiga itu juga salah karena dia tidak punya kemampuan dasar, tapi seakan-akan dia diperbolehkan menang karena alasannya perusahaannya baru. Nah, ini juga salah pengertian lagi. Perusahaan baru itu betul-betul perusahaannya baru didirikan, itu loh. Bukan seperti PT bertiga sudah berdiri lama gitu, 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi kemudian dia baru ngurus izin tentang gorden, seakan-akan dia baru perusahaan baru, tapi kan baru itu maksudnya perusahaan yang betul-betul baru berdiri, gitu loh. Bukan perusahaan lama terus baru baru ngurus izin gorden baru dikatakan sebagai baru dan tidak perlu punya pengalaman. Itu nggak boleh juga. Jadi 2 syarat itu tidak terpenuhi semua untuk menggugurkan PT Sultan maupun untuk memenangkan PT bertiga. Itu diduga penyimpangan dan tidak boleh. Jadi memang sudah seharusnya kalau tidak dibatalkan malah nanti bisa jadi kasus korupsi karena selisih harga PT bertiga dikurangi PT Sultan sekitar 5 miliar itu akan menjadi dugaan kerugian negara. Kan 43 kemenangan PT bertiga, sementara penawaran PT Sultan 37. Nah, berarti itu kan hampir 5-6 miliar itu dugaan kerugian negaranya. Jadi kasus korupsi dan akan mempermalukan lembaga DPR. Jadi sudah sewajarnya itu kemudian dibatalkan. Bukan karena desakan aja, memang itu diduga syarat penyimpangan tendernya gitu loh. Jadi memang harus dibatalkan karena nanti akan mempermalukan DPR dan mempermalukan kita semua kalau itu jadi kasus hukum. Itu yang berkait dengan pembatalan gorden. Yang kedua, berkaitan dengan pengadaan tutup dari atap gedung DPR. Ya, saya hanya menyatakan tidak mendukung dan juga tidak menolak. Memang kalau itu sesuai kebutuhan dan harganya wajar dikerjakan dengan tender yang terbuka kompetitif ya silahkan aja. Tapi kalau sebaliknya tidak sesuai kebutuhan, tendernya tidak benar, itu ya harus dibatalkan lagi gitu. Tapi sepanjang itu memang sesuai kebutuhan, ada kajian, terus kemudian ada tender yang terbuka, kompetitif, dan harganya wajar itu, ya silahkan aja diteruskan. Tapi kalau tendernya tidak benar, harganya mahal, dan sebenarnya tidak ada sesuai kebutuhan, belum mendesak, ya harus sebaliknya dibatalkan. Sama aja itu dengan kasus gorden gitu. Masih itu aja.